Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar analisis data dengan metode VAR, Vector Autoregressive. Sebelum itu kita lihat dulu data kita terlebih dahulu. Jadi kita pakai datanya yang VAR. Data VAR ini menggunakan data bulanan dari Januari sampai dengan Desember 2017 sampai dengan 2021. 17 sampai 2022. Kita copy datanya dari FDR KP sampai bawah. Kemudian kita masuk create a new FUse work file. Frekuensinya adalah monthly, date-nya 2017 sampai dengan 2022. Observasi kita ada 72, dia menggunakan observasi bulanan. Kemudian kita masukkan data quick empathy group. Kita masukkan datanya, paste gitu ya. Terus kita masuk ke langkah-langkah analisisnya. Yang pertama kita akan melakukan tahap analisis yaitu statistik deskriptif, kemudian pengujian stasionaritas, penentuan layout optimum, pengujian stabilitas VAR, pengujian kointegrasi dengan Johansson cointegration test. Kemudian nanti karena ini pada saat kita lakukan uji itu ternyata dia tidak stasioner, tidak terjadi kointegrasi, maka kita lanjut lagi di penentuan lag optimum, penentuan orde optimum, kemudian pengujian stabilitas VAR kita lakukan lagi, kemudian pengujian model VAR diferensi, kemudian impulse respon, dan terakhir adalah varian decomposition. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini urutannya ya. Jadi karena dia di Johansson cointegration dengan Johansson cointegration test itu dia tidak menunjukkan ada kointegrasi, maka kita lanjut penentuan orde optimumnya lagi, pengujian stabilitas VAR, VAR diferensi, dan lain-lain. Baik, kita masuk yang pertama, statistik deskriptif, view deskriptif stat, kita pilih common sample, kita freeze, kita name underscore 1 deskriptif. Lanjut, selanjutnya karena kita sudah lakukan uji statistik deskriptif, kita lanjut ke uji stasionaritas baik itu KP dan FDR. Jadi setelah uji statistik deskriptif, kita uji stasionaritasnya. Klik 2 kali di FDR, kemudian kita pilih view unit root test, kita pilih level, kemudian kita klik OK. Kita freeze terlebih dahulu, kemudian kita name underscore 2 FDRL. Nah, bagaimana hasilnya gitu ya, kita cek hasilnya. Oke. Baik, kita cek hasilnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama, FDR ini punya nilai probabilitas 0,831 lebih besar dari 0,05. Gagal tolak 0, disimpulkan FDR tidak stasioner pada tingkat level. Berarti selanjutnya kita tutup. Kita lanjut di FDR pada tingkat first difference. View unit root test, kita pilih first difference, kemudian kita klik OK. Kita freeze name underscore 2 FDRF. Bagaimana hasilnya? Hasilnya kita cek. Jadi FDR ini punya nilai di FDR ya, punya nilai probabilitas 0,00 kurang dari 0,05 tolak 0, dan disimpulkan FDR stasioner pada tingkat first difference. Karena dia sudah stasioner, maka pengujiannya kita lanjut ke KAP. Jadi kita tutup FDR, kita lanjut ke KAP. Klik 2 kali di KAP, kemudian view unit root test, kemudian kita pilih level, kita pilih OK. Nah, kita freeze name underscore 2 KAP level. Kemudian kita baca hasilnya. Jadi KAP level itu punya probabilitasnya
0,659 lebih besar dari 0,05, kekal tolak H0, disimpulkan KAP tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian kita lanjut tingkat first difference, view, unit root test, kemudian kita pilih first difference, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini probabilitasnya 0,00. Bentar, kita freeze dulu. Name underscore 2 KAPF. Nah, di sini kita sudah punya nilai probabilitasnya 0,00 kurang dari 0,05, maka KAP pada tingkat first difference telah stasioner. Ya, jadi dia sudah stasioner pada tingkat first difference. Maka kita selesai untuk uji stasioneritasnya. Kemudian nanti silakan teman-teman tuliskan uji stasioneritasnya, dibuat rangkuman seperti itu biar lebih mudah untuk melihat atau membacanya. Karena biasanya kalau di penulisan artikel itu yang dipakai yang bentuk tabel seperti ini. Baik, lanjut. Kalau sudah, kita masuk ke uji VAR yang akan kita lakukan. Pilih quick, kemudian estimate VAR. Bentar, saya lihat dulu. Ini saya urutannya apa ya? FDR dulu. Baik, kita ketik di sini FDR spasi KAP. Lag intervalnya biarkan seperti itu dulu, tidak usah diubah, teman-teman klik OK. Kemudian kita lanjut yang pertama, yaitu uji lag length kriteria atau lag optimumnya. View, lag structure, kemudian lag length kriteria kita pakai 8. Oke, kita freeze dulu, kita baca dulu aja. Baik, penentuan log optimum ini biasanya kita dasarkan dari banyaknya tanda bintang yang mengikuti pengujian tersebut, gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa tanda bintang itu ada di LR, kemudian ada di FPE di nomor 3, gitu ya. AIC ada di nomor 6, SC ada di nomor 1, dan HQ ada di nomor 1. Teman-teman bisa memilih 1 atau 6 di dalam proses itu, tapi di sini kita nanti akan melakukan pengujian dengan menggunakan lag optimumnya adalah 6. Jadi kita makainya adalah 6. Jadi alasannya apa? Karena saya mau mencoba yang lag lebih tinggi gitu aja. 6 ya. Baik, kita name underscore 3 jadi lag optimum, kita kasih angka 6, jadi kita buat lag optimumnya 6. Kalau sudah kita pilih lag optimumnya 6, kita estimate, kita lag intervalnya 1 spasi 6 karena lag optimum yang kita dapatkan adalah 6. Kemudian kita klik OK. Nah, baru kemudian kita akan uji stabilitas VAR. View, lag structure, kita pilih AR root table. Ini adalah hasil uji stabilitas VAR-nya. Kita baca dulu sebelum kita freeze. Nah, uji stabilitas VAR ini dilakukan dengan cara melihat nilai modulus yang ada di bagian sini. Jadi di sini ada nilai modulusnya. Nah, kemudian kriterianya adalah ketika nilai modulus itu kurang dari 1, maka VAR yang kita dapatkan atau VAR yang kita pakai itu adalah VAR yang stabil. Akan tetapi apabila ada nilai modulus yang lebih dari 1, misalkan hanya 1 atau 2 gitu, maka kita katakan bahwa VAR yang kita miliki itu masih belum stabil dan penentuan lag optimumnya harus kita ulangi. Ulangi di sini maksudnya adalah tadi ketika kita menentukan lag length, ketika memasukkan di dalam pengujian lag optimumnya kita menggunakan angka 8. Maka pada saat kita menggunakan 8 itu, kemudian kita dapatkan lag yang tertinggi itu 6, ternyata dia tidak terpenuhi, maka teman-teman bisa merubah dari 8 kita bisa ubah jadi 5 atau 6 gitu ya. Jadi tidak menggunakan lag yang sama seperti yang tadi. Ya. Kemudian dari hasil ini kita tahu bahwa modulusnya semua kurang dari 1, maka kita katakan VAR-nya stabil sehingga uji selanjutnya akan bisa dilakukan. Atau biasanya kita bisa lihat kata-kata di sebelah sini, VAR satisfied the condition, stability condition, berarti VAR memenuhi kondisi stabil. Baik, kita save, freeze, kita name underscore 4 ya, berarti stabilitas
Dia kalau sudah kita lanjut uji selanjutnya, yaitu uji kointegrasi, pilih view, co-integration test, kita pilih no intercept, entrant, in var. Ini kita 1 spasi 6 karena optimumnya yang ada di urutan ketiga ini adalah 6. Kalau sudah, kita klik OK. Kita baca dulu hasilnya. Nah, dari hasil ini kita akan melakukan uji hipotesis pertama, yaitu untuk non, dan uji hipotesis kedua untuk at most one atau lebih dari 1, minimal 1 lah. Karena nanti kalau misalkan yang atas terpenuhi, maka yang bawah harus kita lakukan pengujian. Hipotesis yang pertama adalah H0 tidak terdapat kointegrasi pada model, H1 terdapat kointegrasi pada model. Kemudian karena nilai probabilitas dari trace statistik sebesar 0,444 yang di sini ya, di sebelah sini 0,444 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan tidak terdapat kointegrasi pada model. Karena sudah tidak ada kointegrasi, maka hipotesis 2 untuk yang menyatakan banyaknya kointegrasi lebih dari 1 atau tidak perlu dilakukan. Jadi kita cukup dari sini dan kita simpulkan bahwa tidak terdapat kointegrasi. Karena tidak terdapat kointegrasi, maka model yang sesuai adalah var diferensi dengan menggunakan variabel yang terdireferensi, yaitu DFDR dan DKP. Baik, kita freeze, kita name underscore 5 kointegrasi. Lanjut, kita masuk ke var terdiferensi estimate, kita pilih di sini DFDR, kemudian DKAP. Laknya biarkan seperti itu dulu karena kita akan melakukan lak optimum dulu. Enter, kita view lak structure, kita pilih lak length kriteria, kita pilih 8, oke. Nah, hasil lak length-nya ternyata bintang paling banyak ada di angka 5, maka lak optimumnya adalah 5. Kita freeze, kita name underscore 6 lak optimum 5. Kemudian karena lak optimumnya 5, kita estimate ulang, kita lak intervalnya 1 spasi 5. Kemudian kita view lak structure AR root tabel. Ternyata modulusnya semuanya sudah kurang dari 1, maka varnya stabil. Kita freeze, kita name underscore 7 stabilitas var. Baik, penjelasannya seperti ini. Penentuan lak optimum, tanda bintang paling banyak ada di lak 5, maka lak optimumnya adalah 5. Kemudian hasil pengujian menunjukkan nilai modulus kurang dari 1, maka var stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Nah, kemudian uji selanjutnya kita estimate, kemudian oke. Ini adalah hasil model var underscore 8 model var diferensi. Kemudian untuk interpretasi modelnya kita view, kemudian representation, biar kita tidak nulis modelnya satu persatu. Tetapi ingat, kalau ada dian min 1 berarti indeksnya adalah T min 1, min 2 di sini berarti T min 2. Kita freeze, kita name, kita kasih nama underscore 8 juga, model persamaan model var persamaan. Jadi yang di atas itu model persamaannya biar kita nanti tidak kesulitan di dalam proses kita membuat modelnya, ya. Baik, lanjut. Jadi model persamaannya itu saya jabarkan seperti ini. Sebenarnya mau saya bantu untuk tulis ininya ya, bentuk matematikanya, tapi agak sulit jadi saya tidak menuliskannya. Lanjut kita ke model impuls responnya. Teman-teman klik view, kemudian impuls respon, kita pilih yang multiple graph, kita pilih non. Kemudian periodnya kita sampaikan ke 72 karena observasi kita sampai 72. Jadi kemarin yang tanya periodnya sampai berapa, yang betul itu 72, biar kita nanti bisa lihat modelnya. Ini nanti hasilnya meskipun semakin kecil gitu kelihatannya, nggak apa-apa, kita freeze,
kita name underscore 9 IRF, ini yang bentuk grafik. Cara bacanya bagaimana gitu ya, boleh sebenarnya tidak sampai 32, ini misalkan sampai 30 juga boleh karena dia sudah mendekati 0. Nanti kita boleh sampai 30 atau sampai 72 boleh. Kalau saya di PPT saya menggunakan sampai 30 saja karena dia sudah stabil gitu ya, mencapai keseimbangan. Baik, kemudian kita bisa view, kemudian impulse respon yang bagian tabel untuk memudahkan kita membaca. Oke, gitu ya. Jadi biar nanti kenapa saya pilih 72 itu biar saya gampang bacanya sebenarnya. Kita freeze, kita name 9 IRF tabel. Nah, cara bacanya bagaimana? Jadi nanti kita baca satu persatu dulu. Jadi respon dari DFDR to DFDR. Jadi bagaimana respon DFDR dengan adanya guncangan yang diberikan oleh DFDR itu sendiri. Jadi guncangan DFDR sebesar 1 standar pada bulan pertama akan menyebabkan peningkatan DFDR sebesar 1,11 atau 111%. Jadi angka pastinya sebenarnya teman-teman bisa lihat di sini. Ini DFDR. Jadi angkanya di periode 1 atau di bulan pertama 1,11. Itulah makanya kenapa saya sarankan untuk teman-teman melihat tabelnya itu biar lebih jelas angkanya gitu ya. Kemudian pada bulan kedua guncangan dari DFDR itu menyebabkan penurunan pada DFDR hingga mencapai negatif 0,157 atau 15,7%. Jadi angkanya juga bisa dari sini 0,157 atau 7%. Kemudian di bulan ketiga dia naik lagi, kemudian turun di bulan keempat, naik di bulan kelima, turun bulan keenam, naik di bulan ketujuh, kemudian di bulan ke-8 dia mulai menuju kestabilan, menuju ke 0. Jadi dimulai di bulan 8 tuh dia mulai stabil. Jadi nanti membuat pendefinisiannya seperti itu. Kemudian bagaimana respon dari DKAP terhadap guncangan yang diberikan oleh DFDR. Nanti bisa teman-teman jelaskan sendiri. Itu caranya sama, berarti dia turun, dia di posisi awal gitu ya, terus turun sedikit, naik, turun gitu. Nanti dijelaskan. Kalau DKAP dipengaruhi DFDR itu berarti yang bawah ya, DKAP dipengaruhi DFDR berarti angka-angkanya diambilkan dari sini. Kalau dipersenkan berarti kalikan 100 gitu ya. Dan seterusnya ini DFDR yang direspon DFDR terhadap guncangan DKAP. Kemudian yang selanjutnya adalah respon DKAP terhadap guncangan DKAP gitu ya. Baik, lanjut IRF sudah, kita lanjut yang selanjutnya. View varian decomposition, kita pilih combined graph. Teman-teman klik OK. Jadi ini adalah kombinasi grafnya. Kita freeze, kita name, kita kasih nama 9 VD grafik. Jadi kalau saya taruh sini, ini VD grafiknya sudah saya masukkan. Jadi yang di sini varian decomposition dari DFDR, sebelah kanan adalah varian decomposition dari DKAP gitu ya. Kita gitu. Kemudian kalau penentuan angkanya biar gampang, teman-teman bisa pilih view varian decomposition, kemudian pilih tabel, kemudian OK. Kita freeze, kita name 9 VD tabel. Angkanya lebih kelihatan di sini, memang ada standar errornya gitu ya. Kemudian ada angka-angkanya, jadi kelihatan lebih ini banget gitu ya. Jadi saya sedikit bantu untuk bacanya. Saya mulai dari yang varian decomposition dari DFDR. Jadi berdasarkan dekomposisi varian dapat disebutkan bahwa pada bulan pertama fluktuasi DFDR disebabkan oleh goncangan dari DFDR itu sendiri, yaitu sebesar 100%. Jadi yang di atas ini kan awal itu kan 100%. Kemudian dia turun di kemudian mulai dari bulan kedua sampai 23
perubahan dari atau fluktuasi dari DFDR itu sudah mulai diberikan atau dipengaruhi oleh goncangan dari DKAP. Kemudian sampai dia bisa mencapai nilai stabilnya pada yang ini ya, pada tanda-tanda ini dia pada bulan ke berapa itu? Pada bulan ke-6 ya. Kok 23 ya, saya kayaknya salah ini. Kayaknya ini dia mulai bisa ini kan di bulan ke-6 ya. Jadi di bulan ke-6 itu kayaknya dari bulan ke-2 hingga bulan ke-6 itu dia sudah dipengaruhi oleh dominasi dari sudah kasarannya KAP itu sudah mulai memberikan pengaruh, tetapi pengaruhnya juga tidak terlalu besar, masih lebih dominan dari pengaruh FDR itu sendiri. Jadi ini yang betul kayaknya bukan 23 ya, arahnya itu kalau dari ininya kayaknya ya bentar. Oke. Pak saya ngopinya ya. Bentar. Bentar kita coba ini. Jadi ya di sini ya, batasnya kan di sini. Sepertinya ini di 6 ya, ini bukan 23 kayaknya, ini harusnya 6. Jadi bagian 6. Jadi pada bulan ke-6 hingga terakhir itu dia mulai mengalami keseimbangan menuju 74,71. Atau kalau sebenarnya angka pastinya bisa teman-teman lihat di sini, 74, berapa itu tadi kayaknya saya ngelihatnya di sini. Harusnya sudah di 6 itu. Kalau dari gambar memang 6 ya, tapi kalau dari angka pastinya di sini 74,71 itu memang di 23 itu mulai sudah lurus gitu kayaknya ya. Terus kemudian kalau goncangan dari dekomposisi dari DKAP itu bisa dilihat di situ. Kayaknya yang betul 23 ya, tapi kalau kita lihat gambar memang kayaknya sih 26 itu sudah mulai lurus, tapi kayaknya ternyata masih belum. Di sini lurusnya ternyata di sekitar sini benar-benar lurus. Maka itu kadang mata itu tidak bisa 100% benar, karena kadang ketika dilihat secara detail itu ternyata dia masih belum lurus gitu ya. Jadi nanti lebih bagus dari gambar itu bisa plus dari tabelnya itu. Kemudian selanjutnya dekomposisi varian dari DKAP itu penjelasannya seperti itu, dan lebih enak mungkin sebenarnya teman-teman menjelaskan apa yang ada di sebelah sini. Jadi pertama itu di bulan pertama DKAP itu 86, sedangkan di bulan pertama itu sendiri dia sudah dipengaruhi oleh DFDR, meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar, sebesar 13,1% gitu ya, sampai dia bisa mencapai stabilitasnya di 74,02 itu di sekitar bulan 10. Jadi di bulan 10 itu dia sudah stuck di situ. Sebenarnya sudah mulai di bulan 6 itu kelihatan sudah mau stuck gitu ya, bahwa dia akan mencapai stabil di sekitar bulan itu gitu ya. Sedikit itu. Kemudian nanti saya bagikan juga cara membaca dekomposisi variannya dan cara baca ininya IRF dari buku yang saya miliki, nanti saya scankan dan teman-teman bisa menggunakan itu sebagai rujukannya. Baik, sebelum saya tutup silahkan nanti hasilnya di save, kita save pertemuan ke-11 untuk VAR. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.